Akhirnya kami sampai di Desa Wisata Krepet yang terletak di Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul DIY. Setelah melakukan perjalanan dari Banjarnegara naik kereta api ke stasiun Tugu Jogja dan naik bus ke Desa Wisata Krepet ini. Krepet adalah sentra industri batik kayu yang mempunyai potensi kepariwisataan baik dari sisi budaya maupun alamnya. Yang menjadi alasan utama kami menuju ke Desa Wisata Krepet ini adalah status Desa Wisata Krepet sebagai juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024 untuk kategori kelembagaan dan SDM. Seperti apa materi terkait kelembagaan dan SDM di Desa Wisata Krepet ini? Berikut potongan paparan materi oleh Ketua Pokdaris Mas Yulianto dan juga Ketua Desa Wisata Krepet Mas Agus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa, terima kasih. Dan mohon izin, saya ingin supaya kita lebih harmonis, kita lebih bisa menyatu, dan kita tetap dengan suasana bahagia. Tepuk tangan bagi kita semuanya berada di desa. Saya Yulianto, yang saya domisili saya di Krepet sini. Memang tinggal saya juga di Krepet begitu. Tiga Kelurahan Sendang Sari dalam hal Pokdaris pengembangan pariwisata sadar serta pesona merapat di masyarakat. Hal ini memang juga kita support bersama-sama. Nah, kami mewakili dari seluruh pengelola desa wisata, mewakili dari pemerintah Kelurahan Sendang Sari mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat datang. Hal yang cukup membahagiakan untuk kami menerima kehadiran Bapak Ibu. Semoga perjalanan dari Bapak Ibu dari rumah masing-masing di tempat ini mendapatkan limpahan pahala dan kita mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dan hingga akhirnya nanti menjadikan sesuatu yang terbaik, menjadi oleh-oleh kenangan kita semuanya di tempat yang di Desa Wisata Krepet ini terletak di puncak perbukitan 162 meter dari permukaan laut dengan keluasan wilayah 105 hektar dengan jumlah penduduknya yang sekitar 995 untuk kawasan Dusun Krepet ini, di mana 60% penduduknya bermata pencarian sebagai perajin. Kedua, terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, nilai tukar rupiah terhadap dolar ini dapat diperoleh dari salah satunya adalah ekspor, yang kedua adalah masuknya devisa yang masuk. Nah, devisa masuk ini bisa masuk dari pariwisata salah satunya. Makanya kami ajak Bapak Ibu ke sini untuk belajar bagaimana Desa Wisata Krepet ini mengelola kelembagaannya, karena tadi sempat disampaikan bahwa Desa Wisata Krepet di tahun 2024 ini mereka memperoleh penghargaan Anugerah Desa Wisata kategori SDM dan kelembagaan. Mungkin bisa kita berikan tepuk tangan buat Desa Wisata Krepet, karena segala sesuatu itu pasti berawal dari SDM dan kelembagaan. Bapak Ibu pelaku pariwisata terutama di Pokdaris dan Desa Wisata, di sini ada senior Mas Alif dari terkenal di Jogja ini, Culture Festival. Kita ikut dengan kemarin. Nah, itu Desa Wisata Krepet dikenal batik kayunya. Berwarna-warni penuh pesona. Tetap lestarikan seni dan budaya kriang. Jaga lingkungan untuk pariwisata hijau berkelas dunia. Terima kasih. Jadi ini keberuntungan kita di tahun ini, kita mendapat juara 1 DIY dan juara 1 ADWI terkait kelembagaan dan SDM. Memang kemarin kalau daya tarik jelas kita kalah dengan Bali, dengan Raja Ampat, dengan yang lainnya. Tapi di sini kita menang di kepengelolaan desa wisata. Karena semua yang kita kelola ini adalah miliknya masyarakat. Pengurus desa wisata itu cuma punya alat membatik, canting, kompor, itu yang kita punya. Dan SDM yang ada di sini. Semuanya pengurus di sini ada 41 orang. Semuanya warga di sini. Kita pengelolaan di Desa Wisata Krepet seperti apa? Nanti mungkin ada masukan juga, saran untuk kami di sini. Kami sangat terbuka dan terima kasih BI bisa sampai ke sini. Kemarin kita terima kunjungan dari BI seluruh Indonesia.
Tentohono yang punya tempat ini, Lopo ini, sama Bapak Komisi yang tadi juga kita ada kunjungan dari Bogor, karena sekarang ada perubahan masuk juga, jadi agak cepat pertambahannya. Potensi unggulan kita adalah batik kayu. Jadi mayoritas warga masyarakat di sini itu hidup dari membuat kerajinan batik kayu. Harganya sama nih, tinggi. Ini ada yang berbeda dari semua pegawai. Semua pegawai sih. Meningkatkan peran partisipasi aktif masyarakat. Jadi tujuan kita meningkatkan ekonomi masyarakat, pergerakan ekonomi masyarakat. Nah, jadi kegiatan seperti ini yang terlibat nanti banyak. Kita menerima studi batik dari teman-teman Kodawis di Banyumas Raya. Kita biasa menerima tamu menginap 300-350 untuk tinggal di sini di rumah-rumah warga. Nah, di depan ada barcode, kalau di-scan akan muncul Lopo ini di miliknya siapa, di tahun berapa, alamatnya di mana. Nah, ada gambar Loponya di barcode dan itu nge-link ke website kita semuanya. Yang ingin saya tanyakan ke panjenengan semuanya, mas-mas pengelola yang ada di ketika ada event, itu apakah semua pemandu yang ada di kota di sini itu terlibat gitu? Atau tergantung eventnya, misalnya di event ini, maaf ya, misalnya cuma pemandunya gratis gitu. Kita berlima sebagai eksekutor dalam dalam pariwisata yang pada dasarnya dulu Kodawis diambil oleh bapak-bapak di usia kakak-kakak kami gitu. Nah ini bisa dikatakan untuk mengikuti era pada saat itu kita harus anaknya undangan diundangi dari dinas pariwisata ke berangkat. Nanti olahraga bagaimana gimana kita nggak tahu gitu kan. Bapak tunangan lagi dari kelurahan beliau berangkat nanti sampai dengan di era tahun 2015-2016 masuk di sini betul bagaimana dengan sorotan warga masyarakat yang disampaikan oleh Pak Supri Gendut. Sorotan dari Pak Supri Gendut, kamu kok dari cerita itulah. Saya untuk bagi sama kok dari sekali rombongannya Pak Supri Gendut. Rombongannya Pak Supri Gendut. Badinya rombongan Pak Supri Gendut. Bagaimana dengan masyarakat? Nah, jadi misalnya waktu kita sedang enjoy asik dari kementerian memutuskan Kodawis dan desa wisata. Otomatis di situ ada Mas Agus yang maju. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Sebagai penutup materi, kemudian dilakukan saling bertukar cenderamata antara Bank Indonesia dengan Desa Wisata Krepet. Wayang sunggingnya. Oke ya, kita beri tepuk tangan ya. Terima kasih, semoga pertukaran cenderamata ini mampu. Kemudian acara akan dilanjut dengan latihan membatik kayu yang dipandu oleh para pengrajin batik kayu yang ada di Desa Wisata Krepet ini. Kita untuk sore hari ini akan belajar batik, yaitu batik topeng, juga ada tempat pensil. Kita sambil nunggu malam yang sudah mencair, boleh digambar-gambar dulu, boleh ditulis nama biar gampang mencarinya nanti setelah proses pewarnaan. Cara membatik, cara pegang cangkeh ini sambil menunggu ini akan dipraktikkan langsung oleh tutor-tutor. Ini bapak yang pakai batik ini akan cara membatiknya. Kita pegang cangkehnya begini bapak-bapak, ada yang belum tahu cara megang cangkeh begini. Jangan seperti begini itu memegang stang sepeda motor. Tapi kalau begini cara memegang cangkehnya, kita ambil, kita tidurkan seperti kita nyidur. Ini bukan dicukupkan, ini kita tidurkan. Nah, kita ambil sedikit, kita nunggu melewati ini. Nah, melewati ini. Jadi nanti begitu itu sudah mencair full, kita ambil, kita tunggu pelan-pelan. Oke, kita nanti di sini. Intinya berarti itu menutup warna yang akan kita berikan. Jadi jenengan diambil langsung disoknya juga nggak apa-apa, itu sudah namanya batik amburadul. Nah, kalau yang batik penting ini melewati tahapnya, dipakai ini. Nah, kita ambil sini, kita tunggu ini bisa mengalir lewat sini. Nah, jadi intinya batik itu menutup warna yang akan kita berikan. Kalau seperti ini nanti butuh waktu mungkin sampai besok pagi. Nah, nanti kita satu warna aja, satu merah biar cepat ini karena waktunya dioyak-oyak nih seperti ini. Tapi nggak apa-apa, memang hanya ada di Desa Wisata Krepet.
setengah jam 30 menit bisa batik itu hanya ada di desa wisata saja. Yang lainnya mungkin ini berbeda. Kalau desa wisata gampang. Kita ngambil siki, dinteknya siki, dikorekan sini. Jadi melewati ujung cucuk, cucuk canting namanya. Ini nanti meleleh seperti coklat itu Mas, itu baja. Ya tunggu sambil berdoa. Yang ada di depan panjenengan itu namanya media kayu, bentuknya topeng, ada juga tempat pensil. Itu namanya tempat pensil. Nanti prakteknya di rumah mau buat tempat apa aja boleh, buat tempat puntung rokok boleh, silahkan nggak apa-apa. Nah karena ini produknya ini dibawa pulang bapak-bapak. Jadi tidak ditinggal di sini. Jadi nanti buat kenang-kenangan sampai rumah. Pokoknya nanti yang kena malam, yang kena lilin, ini nanti tidak akan kena warna batik. Tidak akan kena warna batik. Intinya menutup. Jadi mungkin satu topeng kita berikan malam semua, kita tutup. Nanti setelah kita rebus, kita kembali lagi seperti semula topeng lagi. Lah percuma, itu bukan batik itu namanya. Yang sudah jadi contohnya seperti ini. Nah nanti seperti ini. Kita buat ini sudah namanya batik ini, sudah batik kayu ini namanya. Nanti hasilnya seperti apa? Pokoknya jangan berkecil hati. Kalau itu karya kita, suatu kebanggaan dari kita. Nanti daripada apik dibatik karo tutore ya percuma. Tidak semudah mencarikan malam mungkin. Oke. Nanti hasilnya seperti ini, Bapak Ibu saja seperti ini. Ini terus kemana Mbak? Udah. Dikasih nama dulu. Udah. Pakai malam. Pakai malam aja. Malam apa siang? Oh iya ya, kan dicelupkan ya. Yo stok kayak nama dulu. Ekspor. Kualitasnya ekspor. Mana warna ini Mbak? Oh, Bapak kasih nama, kalau sudah diwarno, nanti Mbak Yeninya sangat sulit sekali. Sudah Oh, di Mak Bio. Jadi monggo. Nanti nunggu bareng kita dulu. prosesnya di belakang sana pun di depan sana, di dekat. Setelah selesai membatik dengan menggunakan malam, maka proses selanjutnya adalah proses pewarnaan, di mana akan dicelup-celupkan, disiram dengan pewarna sebanyak 2 kali. Setelah itu, media batiknya akan direbus agar bisa menghilangkan malam yang menempel pada media yang telah kita batik dan tinggal dikeringkan. Tinggal dijemur, udah jadi dong. Satu warna, tulis terlalu singkat. Selesai proses membatik, artinya selesailah kunjungan kami di Desa Wisata Krepek Inn. Untuk selanjutnya kami menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu Desa Wisata Wukirsat. Bagaimana ceritanya? Kita lanjutkan di episode berikutnya.